Dan tanpa bakbi pulang langsung dicekel si Santi, Wak. Dengan suara yang serak, sosok itu pun bilang, yang ngurus aku ini sudah mati. Maka keturunannya yang harus mengurus aku sekarang. Nggak mau aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, malam ini kembali lagi aku akan membawakan kisah horor Wawa spesial Halloween yang sekarang udah masuk di part 89, satu lagi dan 90 part kita, Wak. Gimana, ada kenyang kalian? Sudah? Masih belum cukup? Iya, udah tunggu aja sampai tanggal 31 Oktober ya. Aku juga mau ngucapin banyak sekali terima kasih untuk kalian yang selalu antusias sekali sampai-sampai minta aku buat upload KHW ini tiap hari, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah berbagi, sudah berkenan berbagi cerita horor kalian di sini sehingga koleksi cerita horor kami makin membludak-bludak gitu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang meninggalnya seorang siswi SMA karena perbuatan yang dia tidak sengaja tuh, ha. Nah, malam ini aku akan membahas satu kisah yang gak kalah epik, Wak, yaitu tentang perjalanan hidup seorang anak dukun. Nah, jadi ayah dari Wawa aku ini dulunya dukun terkenal, Wak. Saking saktinya nih ya, sampai-sampai banyak sekali pejabat daerah hingga adalah pejabat yang tinggi kali lah itu pokoknya jadi kliennya. Nah, tapi menariknya, Wak, ayahnya Wawa ini nggak mau Wawa itu ngikutin jejak beliau jadi dukun gitu, ha. Dan pastinya banyak kali cobaan-cobaan yang dialamin Wawa ini pada saat dia memilih untuk tidak mengikuti profesi ayahnya dulu. Penasaran kalian kan gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim oleh Wawa aku yang kita sebut aja namanya Santi ya. Halo Santi, terima kasih sudah mengirimkan cerita ini sama kami semua. Nah, pengalaman mistis yang dialami sama Santi ini, Wak, berkaitan dengan latar belakang keluarganya, khususnya dengan mendiang ayahnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih ke ceritanya si Santi, aku pengen jelasin dulu tentang keluarganya Santi, Wak, ya. Jadi, Wak, si Santi ini adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Nah, mereka sekeluarga ini tinggal di kota B, ya. Ayahnya Santi ini bernama, kita sebut aja lah Bapak Sukadi, dan merupakan seorang dukun yang sangat terkenal pada masanya, Wak. Bapaknya Santi ini memang suka kali dengan hal-hal mistis, Wak. Bahkan beliau pun sampai sering dianggap jadi guru spiritual gitulah. Nah, itulah kenapa banyak sekali orang yang menyebut ayahnya Santi ini sebagai ayah B. B ini inisial kota tempat Santi tinggal itulah. Yang gak aku sebutin nama aslinya tuh, pokoknya jadi ayah B gitu. Nah, Pak Sukadi atau ayah B ini, Wak, dikenal sakti mandraguna. Kliennya banyak kali. Bahkan kata Santi nih, Wak, ya, pejabat daerah sampai kepala tertinggi daerah yang terdahulu gitulah, banyak kali yang pakai jasanya beliau. Bayangin, Wak, mungkin kalian juga heran kok bisa bapaknya si Santi ini jadi dukun sesakti itu. Nah, dia sampai dipercaya sama pejabat-pejabat mah. Nah, jadi, Wak, kata Santi ceritanya kayak gini. Dulu bapaknya si Santi ini adalah seorang premar terkenal sangar gitulah dia di daerah sana tuh. Sekujur tubuh beliau tuh dipenuhi tato, sampai-sampai orang-orang yang jadi takut lah kalau misalnya pas-pasan sama mamanya Santi pula sama bapaknya Santi di jalan kan. Nah, singkat cerita waktu itu lagi marak lah Petrus, tahu kalian kan, pembunuhan misterius yang habis-habisin preman-preman tuh. Nah, Petrus tuh lagi rame-ramenya pada masa itu. Nah, salah satu yang paling diincar dan paling banyak jadi korban siapa? Ya orang-orang bertato kan. Nah, mengetahui hal itu Pak Sukadi atau ayahnya Santi ini pun ketakutan, orang badannya penuh tato semua kok. Sudah pasti beliau pun menjadi sasaran Petrus ya. Nah, untuk menyelamatkan diri, Pak Sukadi ini pun lari lawak ke gunung dan bergurulah dia di sana. Semua ilmu perdukunan yang Pak Sukadi punya itu dia dapatkan selama berguru di gunung itu, Wak. Dan beberapa tahun kemudian pas sikonnya udah lebih aman tuh, barulah Pak Sukadi ini balik lagi ke rumah. Nah, sepulangnya dari berguru di gunung itu, Pak Sukadi ini pun memutuskan untuk masuk Islam, Wak. Jadi mualaf Pak Sukadi memang. Nah, tapi, Wak, bisa dibilang pada saat itu Pak Sukadi ini belum di jalan yang benar lah gitu, Wak. Dia ini belum betul-betul menjalankan ajaran Islam dengan baik dan lebih memilih menjadi dukun untuk mengejar fulus materi. Nah, karena Pak Sukadi ini berprofesi sebagai dukun, tentu di rumahnya si Santi itu penuh kali kan barang-barang magis kan, Wak. Batara karang atau jenglot aja bapak aku punya katanya. Dan saking banyaknya barang-barang mistis ini di rumah, Wak, rumah mereka pun sampai didapatin julukan rumah hantu sama warga-warga di situ karena banyak kali tetangga-tetangga yang mengaku sering sekali melihat penampakan-penampakan di sana. Dan aku pun dari dulu nggak berani ngajak kawan-kawan aku main ke rumah. Karena apa? Setiap ada yang habis main ke rumah si Santi itu pasti balik-balik langsung sakit, Wak. Apa nggak dibilang macam rumah hantu rumah itu kan? Nah, dengan kesaktian yang beliau punya ini, Pak Sukadi pun mulailah ngajarin anak-anak yang ber-7 orang itu untuk jadi dukun juga. Semua kakak adiknya Santi diajarin bermacam-macam doa dan mantra-mantra tuh, Wak. Tapi anehnya, Wak, dari 7 anak-anak bapaknya ini cuman si Santi aja nggak pernah diajarin mantra apapun. Ayahnya ini macam nggak mau Santi ini jadi dukun tuh loh, Wak. Santi pun mau aja orang kakak-kakak adik-adik diajarin
diajarin semua ya kan, sampai bertengkar mereka gara-gara Santi itu ngerasa dibeda-bedain sama saudara kandungnya. Bahkan nih Wak ya, Santi ini kan sebenarnya juga udah kebuka gitulah mata batinnya sejak lahir kan, tapi ayahnya lah yang dengan sengaja menutup mata batinnya si Santi ini pada saat Santi berusia 5 tahun. Macam Santi ini udah di set, udah kok jangan jadi dukun gitu ha. Tapi Santi tak kenapa, mungkin karena dari kecil nengok bapaknya kayak gitu ya kan, dia pun pengen jadi dukun juga. Ayah ajarinlah Santi mantra ayah. Abang adik semua dapat, ngapa pula aku enggak, katanya. Udahlah San, kamu nggak usah kepengen jadi dukun kayak ayah, katanya. Kamu kira jadi dukun tuh enak? Udah nggak usah, kata bapaknya. Ya kalau jadi dukun nggak enak, terus ngapa pula ayah ngajarin abang sama adik jadi dukun? Ngapa Santi aja nggak dibolehin? Ayah pilih kasih nih. Jadi dukun kayak ayah nih jarang ada yang kaya raya ya Santi. Mending kau belajar yang betul, kerja kau yang betul. Nggak usah kau protes sama ayah, turutin kata ayah. Tuh kata bapaknya Santi. Nah karena terus menerus gak dibolehin jadi dukun dan selalu kena marah tiap kali si Santi ini minta diajarin mantra, Santi ini pun akhirnya menjalani hidup ya udah jadi seperti biasa. Dia sekolah, dia bekerja, dan akhirnya dia menikah. Nah awalnya Wak semua baik-baik aja, sampailah suatu hari Santi ini mengalami sesuatu yang membuat aku terheran-heran Nadia. Ya kan, apa tuh? Jadi ceritanya gini, waktu itu entah karena keperluan apa, salah satu temannya Santi ini minta diantarin ke rumah orang pintar sama si Santi yang terletak di salah satu kota di Jawa Barat juga Wak. Nah anehnya pas Santi sama kawannya ini masuk ke dalam rumah dukun itu, tiba-tiba aja si mbah dukun yang nengok si Santi masuk tuh seketika langsung menundukkan kepalanya Wak, membungkuk dengan posisi tangan itu macam orang mau itu sungkem. Nah kagetlah si Santi nengok kayak gitu kan, hehe mbah mama nggak usah sujud-sujud sama saya kayak gitu, kenapa? Nah waktu itu mbah dukunnya nggak jawab apa-apa Wak, dia hanya diam dan mempersilahkan si Santi sama kawannya ini untuk duduk. Nah pas duduk inilah Wak, tiba-tiba mbah dukun yang mau ditanya-tanyain sama kawannya si Santi ini malah kesurupan. Suara mbah dukun tuh berubah Wak, jadi suara perempuan, lembut merdu kali suaranya dia, kata Santi. Dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil menatap tajam ke arah si Santi kan. Dan tiba-tiba sosok jin yang merasuki mbah dukun itu berkata pakai bahasa Sunda, gelis tinggal abdi saha buka hati neng gelis supados tiasa ninggal abdi nunya kaneng gelis anu katitipan neng gelis ti orok berem anu bakal ngejaga neng gelis dugi kaneng gelis kanu kawasa, kata dia. Denger itu tuh ya si Santi kaget Wak, dia cuma terdiam aja kan. Ngapa mbah nih ngomong kayak gitu pula? Dan gak lama kemudian mbah itu pun sadar kembali dan dia menceritakan semuanya tentang yang terjadi pada si Santi. Jadi nak, kamu mau tahu siapa yang merasuki saya tadi? Ya mbah, siapa dia tadi mbah? Kenapa dia ngomong kayak gitu tadi ya? Mbah juga kenapa pula tadi waktu nengok saya langsung sungkem? Gini, Neng, kamu ini bukan orang biasa. Sosok yang merasuki saya tadi adalah jin muslim yang telah menjaga kamu sejak lahir. Loh kok bisa? Emang dia datang dari mana mbah? Dia adalah salah satu peliharaan ayah kamu. Ayahmu yang minta sosok itu untuk menjaga kamu sampai kamu meninggal nanti. Nah, ayah saya mbah. Kok bisa kayak gitu? Ayah saya nggak pernah ngomong-ngomong sama saya soal ini loh. Ya tentulah bapakmu bisa. Kamu ini anaknya Abah Sukadi kan, dukun sakti mandraguna itu. Sejak kamu lahir, bapak kamu tuh sudah mendapatkan penglihatan kalau kamu inilah adalah satu-satunya anak yang punya bakat alami untuk menjadi dukun. Bahkan kamu bisa lebih sakti loh dibanding bapakmu. Itulah kenapa dia sengaja meminta sosok tadi yang masukin saya ini untuk menjaga kamu khusus. Aneh kali bah. Ayah saya aja gak mau saya jadi dukun kok. Ngapa pula saya harus dijaga-jaga kayak gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu memang. Tapi yang jelas kamu betul-betul mewarisi bakat istimewa. Kamu adalah satu-satunya yang nanti bisa membantu ayahmu lepas dari ilmu hitam. Jadi mereka pula ngobrol ini, kawan yang ada keperluan sama dukun gak jadi ngobrol dia. Kawannya itu dia apa di pojok kan. Ini kalian aja ngobrol kan, aku yang mau kesini tadi kan Santi. Gak bercanda. Aku yakin pasti kalian sampai sini udah bertanya-tanya kan, kalau memang ayah itu udah tahu Santi ini punya bakat sebesar itu, kenapa malah ayah nggak mau ngedukung si Santi jadi dukun Nadia? Nah itu pun ada alasannya Wak, kalian dengar dulu ya. Jadi sepulang si Santi dari rumah si mbah dukun tadi, Santi otomatis langsung lah kan nyamperin bapaknya kan, dia menanyakan tentang semua yang baru saja dia alami di rumah dukun tadi. Pak tadi kok gini Pak, bapakku nggak pernah bilang sama saya lalalala kan. Nah singkatnya ayahnya Santi pun membenarkan semua perkataan mbah dukun tadi. Memang betul nak, memang ayah yang sudah meminta sosok tersebut untuk menjaga kamu. Ayah juga tahu kok sejak awal tentang bakat istimewa kamu. Sejak kamu lahir lagi, ayah telah mendapatkan penglihatan bahwa kamu adalah satu-satunya anak ayah yang nekat, yang berani, dan bisa memiliki semua ilmu ayah tanpa perantara guru, kata si bapak. Nah kalau ayah memang udah tahu, kenapa malah ayah sendiri yang gak mau Santi belajar kayak gitu? Kan bagus ya, Santi punya potensi, Santi bisa diam kau, kata
kata bapaknya. Belum selesai si Santi ngomongnya langsung dipatahin sama si bapaknya kan, langsung si bapaknya dia bilang, Santi kau dengar aku baik-baik ya. Bakat yang kau punya tuh terlalu besar. Sekali kau nyumpain orang udah langsung celaka orang tuh kau buat. Ayah selama ini keras sama kau, ngelarang semua yang kau mau itu ya gara-gara aku tuh nggak mau kau terjerumus nanti. Jalan ayah sebagai dukun dulu ayah akui itu salah nak. Ayah sekarang sudah bertobat. Kalaupun abang-abangmu, adik-adikmu mau jadi dukun juga, biarlah suka-suka mereka, minimal adalah satu anak ayah yaitu kau yang lurus jalannya nak. Kau nanti satu-satunya orang yang bisa membantu ayah nanti waktu ayah udah meninggal nak. Itu kata bapak, meninggal kata Sasti pula Santi kan. Maksud ayah gimana nih? Biar Santi tahu orang yang punya ilmu hitam itu nggak mudah meninggalnya nak. Ayah nih udah berusaha kali melepas satu persatu ilmu hitam yang ayah punya, tapi ada satu yang baru akan lepas dengan bantuan kamu. Cuma kamu Santi yang bisa bantuin ayah. Nah sekarang kamu tahu kan kenapa ayah nggak mau kamu jadi dukun nak. Jangan ya nak ya, di jalan yang lurus, di jalan yang memang diridoin Allah Subhanahu Wa Taala ya nak. Nah mendengar penjelasan ayahnya si Santi itu seketika Santi pun terdiam Wak. Nah pertanyaan besar tentang kenapa aku ini selalu dibeda-bedakan dengan saudara-saudaraku yang lain adalah apa ya? Karena ayahnya ingin melindungi si Santi dari jalan yang salah. Tepat pada saat itu juga Santi terenyuh Wak, hilang udah itu semua rasa marahnya pada si ayah ini kan. Dan Santi pun sepakat nih dengan ayah bahwa semestinya manusia hidup hanya berpegang teguh pada Tuhan yang Maha Esa. Dah. Dan aku yakin juga nih pasti sampai sini kalian bingung juga kan. Kok bisa Nadia seorang dukun yang sakti kali dan memelihara banyak jin ini malah begitu taat sama Tuhan Nat. Jadi ayah ini sebenarnya hitam atau putih nih Nadia? Aku pun nanya itu sama si Santi kan. Nah kata si Santi nih Wak, jawaban si Santi. Pas Santi pergi ke dukun sama kawannya tadi, itu posisinya bapak aku udah tobat Nadia. Kalau memang belum tobat mending kawannya tadi ke rumah bapaknya si Santi ya kan, daripada ke dukun lain. Orang bapaknya lebih sakti lagi daripada mbah-mbah dukun yang ada di daerah tuh katanya. Nah tapi pada tahun 2001 sesuatu terjadi pada ayah yang akhirnya membuat ayah ini kembalilah ke jalan yang benar. Apa yang terjadi? Jadi tahun 2001 yang lalu itu ayah yang Santi ini terkena penyakit jantung Wak. Dan setelah melakukan serangkaian pengobatan, kesehatan ayah ini pun membaik. Nah setelah sakit itulah ayah ini pun memutuskan untuk perlahan-lahan meninggalkan dunia perdukunan yang selama ini ia geluti. Dan pas ayah ini betulan udah sehat, entah kenapa ayah ini macam punya dorongan yang sangat kuat kali lawa untuk pergi ke Mekah. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi sama ayah selama di Mekah itu, tapi yang jelas qadarullah alhamdulillah gitu Wak ya. Sepulang dari sana ayahnya tuh betul-betul langsung bertobat Wak, macam habis dapat hidayah gitulah di sana. Dan ilmu yang telah dia miliki sebelumnya itu pun kini lebih banyak digunakan untuk membantu orang. Dan ilmu hitam yang ayahnya punya sebelumnya pun satu persatu mulai dilepaskan sama si ayah gitu. Dan setelah ayah bertobat, ayah pun makin rajin lagi memperdalam ilmu agamanya. Dan ditambah dengan sifatnya ayah yang sangat rajin dan ambisius, ayah pun dapat dengan cepat mempelajari sejarah Islam, hukum Islam, dalil-dalil, sunnah Rasul, dan juga fasih berbahasa Arab. Ini tuh macam transformasi nyata gitu loh Wak, yang tadinya seorang preman sangar ya kan, jadi dukun sakti mandraguna. Nah, terus berubah lagi jadi orang yang pandai dan taat beragama gitu. Dan dengan pemahaman agamanya itu, ayah ataupun Pak Sukadi tadi mulailah membimbing keluarganya ke jalan yang benar. Anak-anaknya diajarin ngaji Wak, dan berbagai ilmu agama yang sangat luas itu. Santi pun sampai bilang kalau dia dan keluarga itu udah kenyang kali lah pelajaran agama Islam, walaupun mereka nggak ada yang masuk pesantren Wak. Cukup dengar atau belajar dari ayahnya aja udah mantap lah Nat. Dan memang ayah betul-betul ditekuni kali loh Wak, saking pintarnya ayah ya, kata Santi, orang-orang pun bahkan memanggil ayah nih kayak abah Google lah gitu. Dan saat itu ayah juga jadi punya banyak murid, dan murid-muridnya ayah, didikan ayah ini juga banyak yang sekarang jadi kiai katanya, mantap ya. Nah sekarang kita balik lagi ke Santi kan Wak ya. Nah jadi Wak, tambahan lainnya, sepulang si Santi dari rumah Mbah Dukun yang kemasukan tadi, mata batin yang sebelumnya udah ditutup sama bapak Santi umur 5 tahun tuh tiba-tiba kebuka lagi. Santi kembali bisa ngelihat hantuan tuh. Dan setelah dibuka ini Wak, rasanya bagi Santi itu jadi kayak berat kali. Setahun pertama setelah mata batinnya itu kebuka Wak, Santi ini sampai depresi, insomnia dia. Dan kadang gak tega ngelihat Santi yang terus-terusan ketakutan, ayahnya pun bilang, "Nak, ngapa kau gak coba berkomunikasi sama penjagamu Nak?" "Aku takut lah ya." "Lah ngapa pula takut, kan dia yang udah ngejagain kau dari lahir tuh. Kalau kau bisa nerima dia, kau bisa ngelewatin semua ini dengan lebih mudah Nak. Insya Allah penjagamu itu yang bakal nantinya ngejagain kamu kalau ada makhluk-makhluk jahat yang punya niat buruk ke kau. Nah jadi boleh nih aku panggil dia ya?" "Boleh lah, tapi jangan pernah kau menantang sama dia Nak ya, marah dia nanti."
amarah mereka sama amarah kita nih beda nak. Nah mengikuti saran dari ayah, Santi pun mulailah membaca doa, dia syahadat dan dia memanggil nama sosok penjaganya itu. Sebut aja Nyai ya Nat ya. Nah, karena kan kata si Santi sosok itu tuh nggak mau namanya dipanggil sama siapapun kecuali sama Santi sama ayahnya. Jadi kita panggil aja lah Nyai gitu ya. Nah pas Santi udah nyebutin nama itu Nyai gitu kan, tiba-tiba datanglah tuh sosok wanita cantik dengan pakaian seperti putri raja zaman dulu kan. Nah meski tampak seperti seorang putri, sosok itu juga sangat tangguh gitu Dia bawa tombak dan di punggungnya pun menggantung sebilah pedang tajam. Nah setelah si Santi sama si Nyai ini bertemu, Nyai pun langsung tersenyum ramah dan menyapa Santi dengan sebutan Neng Gelis, cenah anak cantik gitu. Dan sejak saat itulah Nyai ini seolah menjadi teman sekaligus bodyguardnya si Santi katanya. Dan semenjak adanya Nyai, Santi merasa hari-hari jadi lebih aman lah gitu. Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang sampailah pada suatu hari terjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat mengguncang hatinya si Santi. Bisa kalian tebak apa? Ayah meninggal dunia. Pak Sukadi meninggal dunia tanggal 11 Maret 2021. Dan biar kalian tahu ya, kematian ayah ini sebenarnya bukan yang pertama loh kata si Santi. Sejak ayah dinyatakan punya sakit jantung tahun 2001 lalu, nah dia ayah ini udah 2 kali divonis meninggal dunia. Tapi anehnya setelah dinyatakan meninggal, ayah ini selalu tiba-tiba sadar dan sehat lagi. Sampai dokter pun dibikin bingung sama ayah nih. Dan di tahun 2021 itulah yang terakhir ini, itu adalah kematian terakhir ayah. Betul-betul meninggal ayah. Santi gak cerita sih sama aku detailnya gimana, tapi yang jelas di momen ayah meninggal itu adalah karena ilmu hitamnya ayah akhirnya bisa lepas semua katanya. Walaupun memang Santi sedih kali karena kematian ayah, Santi juga merasa sangat lega karena ayahnya akhirnya dapat berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan tenang tanpa ada yang menghalangi lagi. Nah setelah ayah meninggal dunia, barulah itu serangkaian kejadian mistis pun mulai lagi menghantui si Santi Kenapa masih dihantui? Nah di ayah kan udah bersih lah itu istilahnya kan. Ntar dulu, ayah kan pergi dengan meninggalkan banyak kali benda-benda magis di rumah tuh Dan sekarang waktu ayah meninggal, benda-benda itu yang mau diapakan, mau dikemanakan? Nah di tengah kebingungannya itu akhirnya Santi pun memutuskan untuk meminta bantuan salah satu muridnya ayah yang memang sudah menjadi kiai. Kita sebut aja namanya Kiai Asep, Pak Asep lah gitu ya. Dan FYI Pak Asep ini juga punya pondok pesantren gitu di Jawa Barat. Jadi ya bisa lah dibilang udah ahli agama gitu kan. Nah Pak Asep inilah yang dimintain tolong sama si Santi untuk membawa dan juga membersihkan semua barang-barang peninggalan ayah. Tapi saya waktu dihubungi sama si Santi, Pak Asep nggak bisa langsung datang katanya. Saya ini baru bisa datang mungkin ya bulan-bulan depan lah nak Santi ya. Lagi banyak urusan saya di sini. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Katanya kami tunggu ya Pak. Katanya udahlah. Nah sambil menunggu Pak Asep ini datang, Santi sama keluarganya itu pun beraktivitas lah seperti biasa Seminggu pertama sejak ayah meninggal semuanya baik-baik aja. Barulah itu di hari ke-7 gangguan dari mereka itu pun mulai terasa. Dimana pada malam itu baru aja aku selesai tahlilan ya, Santi ini pamitlah pulang ke mamanya. Dan FYI pada saat itu si Santi ini memang udah gak tinggal di rumahnya mamanya itu ya. Santi udah nikah, dia ikutlah sama suaminya. Nah pas udah nyampe di depan rumah tiba-tiba Santi nengok ada sosok tinggi besar hitam lagi berdiri tuh, seolah lagi nungguin si Santi ini kan. Dan wajah sosok itu menakutkan kali Nat, kata si Santi. Apa gak terkejut aku nengok ya? Nah pertamanya sosok itu diabaikan aja sama si Santi, ngelengok saja Santi masuk ke dalam rumah kan. Orang Santi capek mau istirahat. Nah besoknya sosok itu datang lagi, masih tetap juga diabaikan sama si Santi kan. Nah barulah di hari ketiga sosok ini pun menunjukkan kemarahannya, kesel mungkin dia akan dicuekin sama si Santi terus. Pas Santi lewat di depannya kan seketika sosok itu pun langsung langsung berlari mengejar dan tanpa bak bibu langsung dicekel leher si Santi Dengan suara yang serak sosok itu pun bilang, yang ngurus aku ini sudah mati, maka keturunannya yang harus mengurus aku sekarang. Nggak mau aku. Lepasin aku nggak mau ngurusin kau. Pergi kau sana, pergi. Tanggung jawab atau mati, tanggung jawab atau mati, tanggung jawab atau mati, kata dia. Makin dicekek, makin nggak bisa napas lah si Santi kan. Nah di tengah kesakitannya itu di dalam hati, Santi panggillah namanya itu, Nyai. Gitu kan. Nah tanpa menunggu waktu lama Nyai pun datang Tapi kali ini kedatangannya agak beda Nat. Kali itu Nyai ini datang macam membawa pasukan yang sangat banyak gitu loh Dan dengan beraninya Nyai ini bilang, lepaskan dia atau kau berhadapan sama kami. Tidak, ayahnya ini dulu ngurusin aku, sekarang dia juga harus ngurus aku, kata si sosok hitam nih kan. Bukan tugas dia melanjutkan apa yang ayahnya lakukan dulu. Lepaskan dia. Kau mau aku lepaskan dia? Kalahkan dulu aku, kita perang. Tapi kalau kau kalah, anak ini harus jadi pengurusku. Dah, dan perang mereka tanpa menunggu waktu yang lama terjadilah peperangan antar jin
Ada peperangan antar jin rupanya ya. Itu kata si Santi, itu yang dialami. Awak mau ngomong apa pula ya kan? Dan bersyukurnya Nadia, alhamdulillahnya di momen itu Nyai yang menang. Dan sosok hitam tinggi besar itu pun pergi dan gak pernah lagi ganggu si Santi ini Nat. Wak kata. Nah singkat cerita sampailah Pak Asep tuh. Pak Asep yang mau bersih-bersihkan barang-barang ayah. Pak Asep pun nyampe lah di rumah ayah kan. Santi pun merasa senang lah. Karena sebentar lagi urusan dari barang mistisnya ayah ini bisa kelar. Tapi Wak pas lagi beres-beres gini Pak Asep bilang, Santi maaf ya, Bapak nggak bisa ambil semua barang peninggalan bapakmu. Ada beberapa barang yang nggak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kau. Jadi ya mau nggak mau tetap harus kamu yang simpan ya nak ya katanya. Barang apa Pak? Tanpa berbicara apa-apa lagi Pak Asep pun hanya mengarahkan jarinya menunjuk ke arah 3 benda. Dan benda-benda itu yang satu pedang, yang satu mandau, yang satu lagi kitab Wak. Nah meski takut dan was-was Santi pun membawalah ketiga barang itu pulang. Mau nggak mau ya kan, nggak boleh disentuh sama siapapun kata si Pak Asep. Nah sesampainya di rumah dibuka lah itu benda-benda itu sama si Santi. Ditengok satu persatu dengan teliti kan Wak. Disitulah Santi menyadari bahwa ternyata 3 benda itu betul-betul bukan benda biasa. Kenapa? Karena ternyata masing-masing benda itu ada jin penunggunya. Pas Santi buka kan langsunglah keluar apa Wak? Puma, tuh kalian puma kan? Puma hitam, harimau putih sama laki-laki yang pakaiannya macam ulama gitulah Nat. Dan masing-masing dari sosok itu pun memperkenalkan diri dan bilang bahwa mereka bersedia untuk menjadi penjaganya si Santi. Nah jadi sekarang jagain Santi jadi ada 4 lah. Wawa pula. Ngapa pula Wawa jagain si Santi? Lupa. Bukan Wawa. Satu Nyai, aduh maaf. Nyai, Puma, harimau, sama si laki-laki ulama tuh 4. Awalnya Santi bimbang memang, dia tuh pengen hidup normal-normal aja ya kan, kayak orang pada umumnya Nat. Usahlah pakai jin-jin kayak gini buat jagain aku. Tapi di sisi lain aku pun juga gak bisa menghindar, nah dia macam mana. Akhirnya perlahan-lahan Santi pun mencoba menerima dan berdamai dengan hal itu. Nah pas si Santi ini udah bisa menerima kehadiran mereka dengan baik Wak, disinilah untuk pertama kalinya Santi bermimpi bertemu sama almarhum bapaknya. Dan di mimpi itu ayahnya Santi ini dipeluknya, diciumnya kening si Santi kan. Dan beliau mengatakan, Santi anakku, ayah minta tolong padamu, jadilah orang baik. Jika kamu ingin menolong orang lain, tolonglah mereka tanpa pamrih. Jangan sesekali kamu membantu orang untuk urusan yang menjerumuskan mereka ke dosa besar. Macam pelet dan santet ya nak ya. Jin muslim yang mendampingimu ini adalah jin-jin yang baik. Insya Allah mereka akan menuntunmu menjadi manusia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, tuh kata ayah. Dah ayah ngomong kayak gitu pergi nih ayah, ya kan? Dan Santi pun terbangun dengan perasaan kaget sekaligus agak lega gitu Nadia. Karena aku sudah mendengar penjelasan dari ayahku lewat mimpi. Dan FYI juga sejak mata batinnya si Santi itu terbuka waktu dia pas balik dari rumah Mbah Dukun itu. Setiap hari sejak saat itu Santi ini selalu didatangi oleh jin korin para leluhurnya. Bukan yang sosok berempat itu, tidak. Jin korin para leluhurnya Dan leluhurnya si Santi ini memang kebanyakan jadi dukun semua. Nah tapi ya itu, ada yang baik, ada juga yang meleset. Karena sebagian dari mereka ada yang ngajarin Santi bermacam-macam mantra dari mantra nyembuhin orang, dari mantra yang bikin bisa ngebunuh orang, macam-macam itulah. Inilah yang meleset tuh. Dan setelah Santi dimimpin sama bapaknya tadi, Santi pun akhirnya lebih memilih-milih lagi untuk menggunakan mantra-mantra yang memang sesuai sama ayat-ayat Al-Quran semua. Jadi semua mantra-mantra jelek yang tadi-tadi itu dia lupakan. Walaupun si Santi ini memang tidak pernah berniat untuk menjadi orang pintar tapi akhirnya banyak juga yang minta bantuan si Santi ini buat ngedoain rumah baru kan, ngobatinnya lagi sakit, minta air doa dan lain-lain. Pokoknya bagi Santi selagi aku nggak melenceng dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku pasti akan bantu. Itu pun Santi super hati-hati kali dalam mempraktekkan kemampuannya tuh. Kenapa? Karena kemampuan Santi ini powernya udah sangat besar. Nih pernah pada suatu hari Santi ini entah kenapa lagi sakit hati kali lah gitu sama seseorang kan. Sampai aku hampir aja dia mau nyebut mantra santet yang memang paling ampuh lah gitu. Untungnya belum sampai mantra tuh kesebut, Santi ini merasa badannya itu macam dipeluk dari belakang. Hangat kali rasanya dan begitu menenangkan. Rambut Santi ini diusap-usap dengan lembut dan tiba-tiba dia pun mendengar suara ayah tepat di telinganya. Jangan sayang, tahan. Tolong kamu sabar, tolong kamu ikhlas. Kamu bisa melakukan ini jauh lebih baik dari ayah. Tapi ayah mohon jangan pernah sekalipun kamu lakukan itu. Itu hanya akan menutup jalanmu menuju surga nak. Kata bapak yang ngebisik dari sini kan. Suara bapaknya. Nah kaget dengan suara ayahnya yang tiba-tiba muncul. Santi pun langsung nengok lah kan ke belakang. Dan bisa kalian tebak siapa yang dia yang lagi meluk dia tuh? Bukan ayah ternyata, iyalah enggak. Di situ Santi melihat ada Nyai,
puma, harimau putih, sama laki-laki laki-laki pakaian ulama tuh Mereka berempat ternyata yang ada di belakang si Santi itu. Dan sejak saat itulah Santi pun mulai tersadar, dia langsung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk seterusnya nanti dia akan lebih hati-hati dalam berbicara dan juga bersikap. Santi terus memegang teguh pesan ayahnya dan senantiasa menjaga diri agar selalu berada di jalan yang benar. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Santi, seorang anak dari mantan dukun sakti yang alhamdulillahnya sebelum kematian ayahnya beliau sempat bertobat. Gimana menurut kalian Wak, bagian mana yang paling menarik dari kisah ini? Kalau aku jujur aja kagum sama part waktu ayahnya si Santi ini akhirnya tobat tuh loh. Dan beliau langsung betul-betul berubah ya, jadi orang betul-betul rajin ibadah dan juga sangat mengamalkan ilmu agama. Memang betul sih Wak, kita itu nggak boleh menghakimi masa lalunya seseorang karena hidayah itu punya Allah dan Allah bisa kasih hidayah itu ke siapapun termasuk ke mantan dukun. Kita doakan semoga ayah tenang di sana dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan FYI juga pada saat ini Santi sudah berusia 38 tahun dan telah menjadi seorang ibu dari 5 orang anak. Kita doakan semoga keluarganya selalu sehat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.